Baik, kita masuk ke bagian pertanyaan nomor 4. Anda diberikan 4 garpu tala. Garpu tala yang memiliki frekuensi terendah itu berosilasi pada frekuensi 500 Hz. Dengan memukul dua garpu tala secara bergiliran, Anda dapat menghasilkan frekuensi layangan atau pelayangan ya, bit berikut, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, dan 8 Hz. Berapa frekuensi yang mungkin dimiliki oleh ketiga garpu tala yang lainnya? Ada dua kemungkinan jawaban. Di sini hint yang paling bagus yang kita dapatkan adalah ada dua kemungkinan jawaban. Nah, jadi kita akan cek satu persatu. Sekarang garpu tala ada 4 garpu tala ya. Ini ada 4 garpu tala. Garpu tala yang memiliki frekuensi terendah itu ada 500 Hz. Artinya garpu tala yang pertama itu akan punya frekuensi 500 Hz karena dia yang terendah. Ya, satu garpu tala itu akan punya frekuensi 500 Hz. Saya lingkari. Nah, lalu kita lihat dengan dipukul dua garpu tala bergiliran ada frekuensi sebesar 1, 2, 3, 5, 7, dan 8, di mana yang terbesar itu adalah 8. Ya, karena yang terbesar itu adalah 8, artinya kita bisa simpulkan bahwa garpu tala yang terbesar, ya kita sebut garpu tala keempat lah ya istilahnya, itu akan sama dengan frekuensinya berselisih dengan garpu tala yang paling kecil itu 8 Hz, atau kita bisa tulis di sini 508 Hz, karena tidak mungkin yang kalau kita punya yang terbesarnya yang terkecilnya 500, ya mau nggak mau untuk mendapatkan yang paling besar ya harusnya yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Nah, sedangkan di sini kalau kita bisa lihat, kita punya kemungkinan ada 1 Hz, 2 Hz, 3, 5, dan 7. Nah, karena ada frekuensi yang sebesar 1 Hz yang bisa dihasilkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu 1 Hz terhadap garpu tala pertama, atau 1 Hz istilahnya terhadap garpu tala yang keempat. Ya, jadi ada dua kemungkinan, yaitu bisa garpu tala di sini mungkin kita tulis garpu tala yang keduanya ada dua kemungkinan ya. Ya, saya kasih jadi dua di sini. GT2, ini juga ada di GT2 di sini. Ya, ini mungkin di 3 ya. Jadi kemungkinannya maksudnya yang lebih kecil dibanding. Kalau tadi seperti saya bilang, untuk membentuk 1 Hz, garpu tala yang satu itu berarti artinya ada garpu tala kedua yang selisihnya 1 Hz. Jadi di sini ada 501 untuk yang pertama. Atau selisih satu dengan garpu tala keempat. Jadi kita tulis garpu tala ketiga yang row kedua ya. 507 Hz. Nah, karena ada frekuensi layangan sebesar 2, 3, dan 5, maka garpu tala keempat kita bisa punya dua kemungkinan ya. Kalau misalnya kita ambil jalur yang atas, ya, artinya garpu tala keduanya adalah 501, maka untuk menghasilkan 2, 3, dan 5, maka kita bisa simpulkan garpu tala keempat, atau kita tulis ini garpu tala ketiga ya, karena untuk jalur yang di atas itu adalah di 503, karena artinya dia punya selisih dengan garpu tala 2 adalah 2, dia punya selisih garpu tala 3 adalah 5, dia punya selisih garpu tala 2, 3, dan 5 ya. 7 loh. Oh, 7. 7 berarti dari 1 dan 8 kita sudah punya 7 ya. Nah, berarti yang tersisa tinggal 2, 3, dan 5. Karena 7 kita sudah dapatkan dari 2. Begitu pula untuk jalur yang kedua. Jadi kalau putaran 3, tebakan kita itu ada dari 503 untuk jalur yang pertama. Sedangkan untuk jalur yang di bawah, Herbutala keduanya itu berarti akan sama dengan 505 ya. Herbutala kedua 505 Hz. Karena selisih satu di sini, selisih duanya ke sana, selisih 5-nya ke sana. Nah, 3-nya itu dari GT2 dan GT4. Nah, kita tinggal perkirakan di sini. Jadi ada dua jalur ya. Yang kemungkinan pertama yang ini, kemungkinan kedua yang ini. Ya, jadi yang pertama kemungkinannya 500, 501, 503, 508, atau 500, 505, 507, dan 508. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 4.